Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sulatimah dari program Studi Informatika dengan NIM 2024-1010-3006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dari matkul Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu tentang DDL. Nah, di sini ada entity barang yang akan dibuatkan tabel dengan menggunakan script create table jenis barang. Nah, create table ini di sini berfungsi untuk membuat tabel dari entity jenis barang yang nantinya akan dimasukkan atribut jenis barang, nama jenis, dan keterangan. Selanjutnya, ada insert into jenis barang. Nah, insert sendiri berfungsi untuk menambahkan instance baru pada entity jenis barang. Dan kemudian select bintang from ini gunanya untuk menampilkan tabel yang kita buat. Coba kita run. Nah, seperti ini tabelnya. Dan yang selanjutnya ada update jenis barang. Nah, update sendiri berfungsi untuk merubah ataupun mengganti atau memperbarui dari tabel jenis barang tadi. Dan delete juga sama. Delete sendiri berfungsi untuk menghapus tabel menggunakan jenis ID yang ingin dihapus. Selanjutnya ada entity barang. Nah, di sini juga sama. Yang pertama kita buat dulu tabel barangnya dengan menggunakan create table. Setelah itu alter table ini berfungsi untuk merubah ataupun mengedit pada unit nomor seri dari barang sendiri. Dan di sini alter table barang berguna untuk menambahkan ID supaya tidak kosong, dan nantinya tipe ID ini menggunakan integer dan not null sendiri itu tidak boleh kosong. Dan alter table barang add constraint ini berfungsi untuk menambahkan constraint foreign key, dan reference-nya ini merujuk kepada entity jenis barang. Nantinya akan dimasukkan jenis barang ID-nya. Dan yang selanjutnya sama juga, namun referensinya merujuk kepada entity lab, dan nantinya akan dimasukkan lab ID. Selanjutnya insert into ini juga sama, membuat instance baru pada entity barang. Coba kita save. Nanti tabelnya akan seperti ini pada entity barang. Selanjutnya ada lab. Di sini juga create table berfungsi untuk membuat tabel dari entity lab, dan ini gunanya untuk di sini gunanya untuk menambahkan instance baru pada entity lab. Contoh value-nya, nama lab-nya itu lab pemrograman, dan deskripsinya yaitu sarana praktikum mata kuliah pemrograman. Dan coba kita select. Nah, seperti ini. Nanti tabelnya akan berbentuk seperti ini pada entity lab. Selanjutnya ada dosen. Pertama juga kita akan membuat tabel tentang entity dosen menggunakan ID dosen ID, dan yang digunakan small serial primary key. Nama dosen menggunakan varchar berisikan 50 dan not null, tidak boleh kosong. NIP-nya menggunakan char berisikan 50 dan tidak boleh kosong juga. Di sini ada insert. Nah, insert juga menambahkan instance baru pada entity dosen dengan isinya nama dosen dan NIP. Contohnya Pak Priza dengan NIP 12345. Coba kita select. Nah, nantinya akan berbentuk seperti ini tabelnya. Ada entity dosen. Dan selanjutnya ada entity kepala lab. Setelah kita membuat tabel kepala lab, kita memasukkan atribut yaitu kepala lab ID menggunakan small serial primary key, dan tanggal mulainya itu menggunakan date, not null, tidak boleh kosong, dan tanggal selesai itu juga menggunakan date, not null, tidak boleh kosong.
Setelah itu ada after table kepala lab, add ID lab in not null. Nah, alter apa alter table ini berfungsi untuk menambahkan ID supaya menambahkan ID kepada kepala lab, dan ID lab ini menggunakan integer dan not null, tidak boleh kosong. Dan selanjutnya ada alter table kepala lab add constraint. Nah, di sini fungsinya untuk menambahkan constraint pada foreign key, dan referensinya itu merujuk kepada lab yang akan diisikan lab ID. Di sini juga sama, namun referensinya itu merujuk ke entity dosen dan kemudian akan diisi dengan dosen ID. Nah, selanjutnya ada insert into kepala lab. Nah, di sini gunanya untuk menambahkan insert baru pada entity. Insert into ini berfungsi untuk menambahkan instance pada entity kepala lab yang berisikan tanggal mulai, tanggal selesai, ID lab, dan ID dosen. Coba kita select. Nanti hasilnya akan seperti ini, tabel pada entity kepala lab. Dan selanjutnya ada aslab. Sama halnya dengan yang semua, di sini pertama kita membuat tabel dari entity aslab yang berisikan aslab ID, NIM, dan nama aslab, dan nomor HP. Alter ini gunanya untuk menambahkan aturan pada tabel yang kita buat tadi, dan aturannya ini dan add constraint ini berfungsi untuk menambahkan aturan unik kepada NIM. Dan yang ini juga sama. Di sini add constraint ini berfungsi untuk menambahkan aturan kepada unik yang pada nomor HP. Selanjutnya ada alter table aslab, add ID lab, dan in not null. Nah, di sini gunanya untuk menambahkan ID pada aslab, dan tipe data ID lab ini menggunakan integer dan not null, tidak boleh kosong. Sedangkan yang ini gunanya untuk menambahkan constraint pada foreign key, dan referensinya itu menuju kepada entity lab yang berisikan lab ID. Insertnya buat menambahkan instance baru pada entity aslab. Seperti ini tabelnya. Dan selanjutnya ada entity pengembalian. Nah, di sini pertama juga kita akan membuat tabel pengembalian yang berisikan atribut pengembalian ID dan tanggal pengembalian. Nah, tanggal pengembalian ini menggunakan date not null. Kemudian ada insert into pengembalian. Nah, di sini juga menambahkan insert baru pada entity pengembalian, yaitu nanti akan memasukkan atribut sebagai tanggal pengembalian dan ID aslab. Tabelnya nanti akan jadi seperti ini, dan selanjutnya ada entity UKM. Setelah kita membuat tabel UKM, atribut yang dimasukkan ada UKM ID, nama UKM, dan keterangan. Nah, keterangan di sini menggunakan teks, dan nama UKM menggunakan varchar berisikan 50 not null. Selanjutnya insert ini juga membuat instance baru pada entity UKM dengan contoh value binary, keterangannya itu pers mahasiswa. Coba kita select. Tabelnya akan seperti ini yang berisikan 3 entity, 3 keterangan dari entity tersebut. Selanjutnya ada entity kegiatan. Sama halnya dengan yang lain, setelah membuat tabel dari entity kegiatan, kita memasukkan atribut
yaitu kegiatan ID, nama kegiatan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Nah, di sini alter table juga sama seperti yang di atas tadi. Dan insert juga sama menambahkan instance baru pada entity kegiatan. Tabelnya akan seperti ini yang berisikan kegiatan ID, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM. Selanjutnya ada peminjaman. Create table peminjaman ini yaitu membuat tabel peminjaman dengan memasukkan atribut peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar barang. Nah, setelah itu ada alter table peminjaman, add constraint, FK kegiatan, foreign key, dalam kurung ID kegiatan, dan reference kegiatan dalam kurung kegiatan ID. Nah, di sini fungsinya untuk menambahkan constraint pada foreign key yang nantinya diisikan dari ID kegiatan, dan reference-nya ini merujuk ke entity kegiatan yang berisikan kegiatan ID. Setelah itu, kita membuat instance baru pada entity peminjaman. Dan kita select. Nah, tabelnya seperti ini. Dan selanjutnya ada item peminjaman. Setelah membuat tabel item peminjaman, memasukkan atribut, kita juga menyeleksi bisa mengubah ID peminjamannya, ID pengembalian, dan merubah ID barang. Setelah itu, kita bisa menambahkan constraint pada foreign key dan reference yang merujuk ke peminjaman, merujuk ke pengembalian, dan merujuk ke barang. Setelah itu, kita membuat instance baru pada entity item peminjaman yang berisikan kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat masuk, ID peminjaman, dan ID pembalian. Coba kita select. Nah, seperti ini tabel akhir dari entity item peminjaman. Dan juga ini terakhir dari penjelasan dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.